Dulce Maria, Dulce Maria. Nak, bangun nak. 5 kali 5, 25. Tapi nak, kelas sudah selesai sejak tadi. Aku memimpikan ayahku. Impianmu membuatnya sampai di pikirannya karena dia baru datang bersama Cecilia. Mereka pasti datang untuk menanyakan bagaimana aku di sekolah. Suster kepala akan memberitahu mereka lagi bahwa prestasiku menurun. Ada yang bisa kita lakukan. Kau tetap di sini, suster akan ke kantor kepala sekolah. Suster akan berhenti di pintu dan dengarkan pembicaraan mereka. Nanti akan kuberitahu apa obrolannya. Dulce Maria memiliki hati yang sangat baik. Kita tidak adil pada anak itu. Kita menganggapnya murid pemalas, sedangkan dia harus bekerja hingga pagi hari untuk bisa membiayai adiknya. Dulce Maria melakukannya? Suster, aku harap kalau kau tidak menguping dari luar pintu. Tidak, suster kepala. Aku tidak mampu berbuat begitu. Hanya saja ada batu di sepatuku. Cepat singkirkan batunya dan antar Dulce Maria kemari. Iya, suster kepala. Segera. Aku selalu mematuhi perintahmu. Aku akan kembali bersama anak itu secepatnya. Jangan siksa dirimu terlalu lama, Tuan Larios. Kau hanya tahu permukaannya. Setelah kau bicara dengan putrimu, semua akan kembali seperti biasa. Entah apa aku bisa melakukannya. Aku bersamamu dan akan kubantu. Kau disayang orang tuamu, sedangkan aku, ayah tidak sayang padaku. Dulce Maria, kau ditunggu di ruang kepala sekolah. Ayo. Aku tidak mau ke ruang kepala sekolah. Aku tidak mau dimarahi lagi. Ayo nak, cepat ikut aku. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kita harus berbuat sesuatu untuk membantu teman kita. Ya, tapi apa? Masuk. Suster kepala, kau memintaku membawa anak itu karena perintahmu bagiku adalah... Suruh Dulce Maria masuk kemari. Lalu segera pergi, suster. Bukankah kehadiranku selama diskusi ini diperlukan agar Dulce Maria... Tidak. Baiklah. Tapi kalian tidak tahu kehilangan apa. Masuklah, nak. Kau tidak mau mencium ibu, sayang? Iya, Ibu. Akan kutinggal kalian agar bisa mengobrol. Pergi. Dan ayah tidak dapat ciuman? Tapi ayah tidak mau aku mencium ayah. Itu hanya karena amarah sesaat. Kau juga tahu, orang dewasa selalu berbuat konyol. Bunga ini untukmu, nak. Untukku? Ayah bawakan aku bunga walaupun aku malas. Terima saja bunganya. Tapi bukankah ayah sedang marah padaku? Sayang, dengarkan apa kata ayahmu. Maaf karena ayah sudah berkata hal-hal yang buruk. Ayah selalu bangga padamu. Kau adalah kesayangan ayah. Ayah sangat menyayangimu. Bahkan ketika ayah pikir kau adalah anak yang nakal. Tapi sekarang kasih sayang ayah semakin besar. Aku mohon ampun ya Tuhan, karena tidak adil pada Dulce Maria. Aku yang pertama memarahinya. Sebenarnya anak bagai malaikat itu membuat pengorbanan yang sangat besar. Terima kasih ya Tuhan, karena membuat Dulce Maria kembali menjadi anak bahagia dan bandel seperti dulu lagi. Sekarang giliran ayah yang bertanya, apa boleh ayah menciummu?
Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kami tahu kau habiskan malam-malam untuk bekerja dan mengelem amplop yang diberi kartu. Tapi aku tidak mau kalian tahu. Siapa yang memberitahu? Anak manis, yang penting sekarang kami tahu tentang pengorbananmu. Putri kecil ayah. Ayah sangat bangga padamu. Tapi dulu katanya ayah malu padaku karena aku anak yang pemalas. Ayah tidak tahu yang terjadi. Mana mungkin ayah mengerti yang kau lakukan. Maafkan ayah. Ayah, sekarang ayah sudah tahu aku bisa terus bekerja. Tidak sayang, sekarang kau akan jalani hidup sama seperti dulu, tidur dan menjadi murid pintar seperti dulu. Tapi bagaimana kita bisa membiayai adikku? Kau salah paham dengan kata-kata ayah. Ibumu dan ayah sedang bercanda. Syukurlah kita tidak kekurangan uang. Ayah masih bisa membiayai adikmu, istri ayah, dan juga putri ayah. Ketiga orang yang paling ayah sayang. Ayah sayang aku. Ayah sayang aku. Lebih daripada dulu, ayah sayang padamu. Mendekatlah ibu. Ibu juga ada tempat untuk berpelukan. Aku bersulang untuk putri yang terbaik, yang telah mengajariku sesuatu yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Bersulang. Sudah saatnya berdoa. Aku akan minta pada Tuhan agar ayahnya Dulce Maria sayang dia lagi seperti dulu. Sebaiknya berdoa untuk berterima kasih. Dulce Maria dan ayahnya sekarang sudah berbaikan. Itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman, suster. Ya, benar sekali Alfonsina. Tuan Larios bahkan membawakan buket bunga cantik untuk Dulce Maria. Kita lihat jika ayahnya akan beri bunga lagi ketika dia tidak naik kelas. Aku yakin dia tidak akan naik kelas 2. Kalian salah. Kalian lihat saja nanti Dulce Maria akan menjadi murid pintar mulai besok. Seorang murid yang sangat pintar. Itu kemunduran. Tentu saja, aku akan ke sana besok. Ya, sampai jumpa di sana. Ada apa sayang? Kau ada masalah, Luciano? Agustin menelpon untuk memberitahu bahwa ada ternak yang dicuri. Pencurinya sudah dipenjara, tapi polisi memintaku untuk bersaksi di sana. Aku akan ke sana besok. Aku mau ikut denganmu. Beberapa hari di desa menghirup udara segar itu baik untuk kesehatan anak-anak. Ide bagus. Kita berempat akan pergi. Tapi ayah, aku harus mengejar pelajaran sekolah. Aku tidak bisa izin tidak masuk. Keponakanku mulai lagi jadi anak yang baik. Kau bisa pergi tanpa khawatir. Dulce Maria bisa tidur bersama kami. Bagaimana kalau yang lain saja? Apa, nak? Aku bisa tidur di asrama lagi seperti dulu ketika ayah belum menikahi ibu dan masih jadi suster Sesi. Apa suster kepala mengizinkan aku tidur di asrama? Kau yakin itu yang kau inginkan sayang?